Halo kan, kembali lagi di channel ini. Sebelum melanjutkan part 2 dari light novel Isekai The Cheat Skill, mari kita review part 1-nya. Bagi kalian yang ingin detail video part 1, linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas. Isekai The Cheat Skill menceritakan seorang pemuda bernama Yuya dengan tampilan jelek telah berubah menjadi opa-opa ganteng. Perubahan yang dia dapat berasal dari point up level dari dunia Isekai. Di dunia Isekai, dia sempat bertemu dengan putri von Alsaria. Terakhir kali, Yuya bertemu Kaori yang dia selamatkan dari aksi pengewewan. Nah, Kaori mengajak Yuya agar pindah sekolah. Selanjutnya part 2. Sebelum itu, jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe aja. Terima kasih. Di part 2, sesuai ajakan, Kaori mengajak Yuya pergi ke sekolahnya yang bernama Uranus Gakuen, sekolah top 1 di Jepang. Gerbang utama dibuat dengan sangat mewah. Nah, Yuya merasa tidak enak berada di sekolah semewah yang dia lihat. Kaori menjelaskan bahwa kedatangan Yuya mendapat izin dari bapaknya. Singkat cerita, Yuya dan Kaori tiba di ruangan kepala sekolah. Di situ, ayah Kaori dan Kaori mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sampai-sampai memberikan Yuya beasiswa. Yuya menyadari bahwa tawaran tersebut sangat bagus baginya, mengingat biaya sekolah gratis. Padahal kalau butuh cuan tinggal ke Isekai, bunuh monster, jual item beres, auto cuan. Mendengar jawaban oke, ayah Kaori memanggil guru dan menyuruhnya membawa Yuya ke kelas. Setiba di kelas, semua ciwi auto lope-lope melihat opa-opa ganteng. Setelah sesi perkenalan selesai, Yuya duduk di samping siswi berambut pendek bernama Hyodo Yuki. Dia memberikan buku kosong pada Yuya agar Yuya bisa mengikuti pelajaran. Singkat cerita, jam istirahat, teman kelas Yuya, khususnya para ciwi, mulai kepo. Banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan pada Yuya, mulai dari asal sekolah, tempat tinggal, ahli di bidang apa, pernah ikut klub sekolah apa saja, punya pacar, dan lain-lain. Situasi ini belum pernah dirasakan oleh Yuya, jadi dia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Hingga teman kelas lakinya bernama Ryo datang menyelamatkannya. Mereka berdua pergi ke kantin. Setiba di kantin, bukannya tenang, malah semua ciwi yang ada di sana terpana dengan penampilan cogan Yuya dan mulai berkumpul di sekitarnya. Di sore hari, kesan pertama Yuya di sekolah Uranus Gakuen terbilang memuaskan. Dia juga berterima kasih karena ayah Kaori memberikannya beasiswa. Bertegas bukan beasiswa pelajaran, melainkan karena menyelamatkan anaknya. Kita lanjut. Nah, sebelum pulang, Kaori menunggunya di depan pintu. Dia mengajak Yuya berkeliling sekolah. Yuya berkata, "Apa tidak apa-apa, kamu jalan denganku?" Kaori menjawab, "Tidak apa, lagian aku belum punya pacar." Yuya juga menjawab hal yang sama. So, Kaori sangat senang mendengar hal itu. Emangnya kalau cogan itu beda, nunggu beli jajan aja dilihat banyak ciwi. Singkatnya, mereka berdua makan jajan di taman. Kaori tanpa sadar memberikan jajannya pada Yuya. Hal ini bisa dibilang ciuman tidak langsung. Yuya kasihan melihat tangan Kaori dalam pose suap. Tanpa buang kesempatan, Yuya memakannya. Setelah dimakan, barulah Kaori menyadari bahwa tindakannya itu ciuman tidak langsung. Momen itu disaksikan oleh siswa lain yang menambah rasa malu Kaori dan juga Yuya. Keesokan harinya, prosedur pindah sekolah Yuya belum selesai. Yuya memutuskan pergi ke Isekai. Di Isekai, dia mencoba menaikkan levelnya. Ketika sedang mencari monster, tanpa sengaja, Yuya bertemu dengan monster beruang iblis. Levelnya 450, beda jauh dengan Yuya yang masih level 205. Yuya tidak yakin bisa menang, tapi dia memilih menyerang lebih dulu menggunakan panahnya. Skill pasif panah milik Yuya yaitu anak panah unlimited dan tak terlihat. Yuya menggunakan panah untuk menyerang beruang iblis. Serangannya berhasil membuat mata si beruang terluka. Lalu, Yuya mencoba mengakhiri pertempuran dengan menggunakan tombaknya. Si beruang menyadari kedatangan Yuya dan mencoba menjauh sambil mengeluarkan fireball. Yuya yang terkejut berhasil membelah fireball
dengan tombaknya. Yuya menyadari bahwa si beruang mencoba menjaga jarak darinya. Maka dari itu, Yuya melemparkan tombak dan mendekatinya dengan kecepatan penuh. Si beruang berusaha menangkis serangan, tapi sayangnya Yuya yang menggunakan sarung tangannya, dia berhasil memukul perut beruang. Skill pasif pada sarung tangannya berupa sekali pukul, damage yang diterima berkali-kali lipat. Hasilnya Demon Bear atau beruang iblis tumbang dan menjatuhkan drop item yang langka. Yuya mengambil semua drop item dan levelnya naik menjadi 235. Yuya yang sudah suspek, untuk saat ini dia mengalokasikan point up levelnya pada skill keberuntungan. Di waktu yang bersamaan, foto Yuya dengan Miu tersebar luas. Banyak agensi model maupun aktor yang ingin mengontrak Yuya. Mereka semua berusaha mencari informasi terkait Yuya pada Miu. Tapi Miu berusaha menghindari itu semua. Dia selalu pulang lebih awal untuk menghindari para agensi. Singkat cerita, hari di mana Yuya telah resmi menjadi siswa Uranus Gakuen telah tiba. Pelajaran awalnya berupa olahraga. Semua anak laki-laki ikut olahraga. Hanya Yuya yang tidak ikut karena baju olahraganya belum jadi. Yuya duduk di pinggir lapangan melihat temannya bernama Ryo hebat di bidang sepak bola. Sementara itu, beberapa siswi mulai istirahat. Salah satunya bernama Kasama Kaede. Dia duduk di sebelah Yuya. Mereka berdua kenalan. Tapi pada saat itu, tiba-tiba bola datang dengan sangat cepat. Kaede tidak bisa bereaksi karena bola akan mengenainya. Tapi berbeda dengan Yuya, baginya kecepatan bola bagaikan kecepatan siput. Dia dengan mudah menendang bola sambil salto dan berhasil menyelamatkan Kaede plus bolanya masuk ke gawang. Aksi itu membuat wajah Kaede merah. Para siswa laki-laki yang bermain sepak bola juga meminta maaf pada Kaede. Singkat cerita, setelah jam olahraga selesai, Kaede bertemu dengan temannya yaitu Kaori. Kaede menceritakan semua kejadian yang dialaminya pada Kaori. Bahkan semua ciwi di kelas Kaede juga ikut ngerumpi. Ada beberapa ciwi yang merasa bahwa Yuya adalah pangerannya, dan ada juga yang menanyakan pacar. Meskipun Kaori tahu bahwa Yuya belum punya pacar, tapi hatinya terasa kesal ketika para ciwi mulai naksir pada Yuya. Kita pindah ke waktu di mana Yuya berhasil menyelamatkan Putri Alseria. Setelah insiden Putri Alseria, pihak yang menyewa bandit marah karena misinya dalam upaya membunuh Putri telah gagal. Sementara itu di kerajaan, Putri Alseria sadar. Dia ditanyai banyak hal oleh pengawal pribadinya. Alseria memberitahukan semuanya yang dia lihat, mulai dari kelompok bandit dibunuh oleh Goblin King. Tapi setelah itu, Alseria hanya mengingat seorang laki-laki telah menyelamatkannya. Pengawal pribadinya terkejut karena ada pemuda yang bisa menang one-on-one dengan Goblin King. Bahkan sampai saat ini, belum ada yang bisa melakukan hal itu. Terlebih lagi, hutan tempat tinggal Yuya merupakan hutan para monster iblis. Alseria yang dihantui dengan rasa penasaran, dia memutuskan kembali ke hutan tersebut. Kita kembali ke waktu saat ini. Di scene sebelumnya tentang foto Yuya dan Miu, foto itu sudah dirilis di majalah dan membawa kehebohan di sekolah Uranus Gakuen. Hampir semua ciwi datang ke kelas Yuya. Mereka semua ingin berfoto dengan Yuya. Adapun yang hanya sekedar salaman. Kaede mendekati Yuya. Dia sangat terkesan dengan Yuya yang bisa foto dengan top model di Jepang. Banyak pujian yang diberikan Kaede termasuk muka kesalnya. Bukankah kalian terlalu dekat? Kaede berkata seperti itu ketika melihat Miu menempelkan opainya di lengan Yuya. Mendengar hal itu, Yuya berkata, "Tidak, itu tidak mungkin. Buat apa orang sepertiku bisa dekat dengan Miu-san?" Mendengar hal itu, Kaede marah. Dia tidak suka dengan sikap Yuya yang terlalu merendahkan dirinya sendiri. Akibatnya, Kaede memaksa Yuya agar lebih percaya diri. Akan tetapi, tiba-tiba insiden buruk terjadi. Pihak sekolah berhasil dijebol oleh geng motor Araki, teman Yuya saat di SMP. Di situ juga ada dua adik Yuya yang ingin bertemu dengannya. Guru olahraga mencoba menghentikan aksi tersebut, tapi karena kalah jumlah, guru tersebut tak bisa berbuat banyak hal.
Adik Yuya bernama Yota menegaskan bahwa dia mau menculik Kaori karena Kaori telah menolaknya masuk ke sekolah Uranus Gakuen. Sementara itu, Yuya yang berada di kelas menyaksikan adegan tersebut. Anggota geng Araki mendekati Kaori. Tanpa pikir panjang, Yuya melompat dari lantai 4. Setiba di bawah, Yuya langsung dikeroyok habis-habisan. Yuya melakukan teknik pemukul teman sendiri, di mana dia berdiri di dekat musuh, menunggu musuh satunya memukul, lalu Yuya pindah ke sisi lain. Trik ini berhasil hingga memancing Araki dan juga bosnya. Araki mencoba memukul Yuya dengan pentungan baseball, tapi serangannya tak ada satupun yang mengenai Yuya. Merasa diremehkan, bos geng memanggil anak buahnya yang berada di luar untuk menghajar Yuya. Tapi hasilnya sama, hingga si bos harus mengakui kekuatan Yuya yang dapat membanting anggotanya yang berbadan besar. Pihak polisi tiba di lokasi dan menangkap mereka semua. Si bos kesal karena gengnya ditangkap polisi akibat Yuta. Dia mencekik leher Yuta dengan keras. Sora, adik perempuan Yuya, berusaha menyelamatkan Yuta. Meskipun dia tahu kekuatannya tak cukup melepaskan cekikan. Tapi berbeda dengan Yuya, meskipun Yuta dan Sora selalu menindasnya, tapi bagi Yuya, mereka berdua tetaplah adik kandungnya. Yuya yang marah menendang si bos hingga terpental jauh. Insiden itu membuat semua orang bengong. Yuya bergegas ke tempat Kaori. "Kamu tidak apa-apa?" Kaori menjawab, "Ya, aku baik-baik saja. Kamu menyelamatkan aku lagi." Fix, heroin pertama yang muncul pasti selalu menang. Keesokan harinya, teman kelas Yuya berlomba-lomba merekrut Yuya ke klubnya, mulai dari Aikido, Judo, Taekwondo, dan masih banyak lagi. Di akhir bab, bos perusahaan Mio menyuruh anak buahnya mencari Yuya. Ya sudah pasti biar bisa tekan kontrak. Di sisi lain, Yuya yang sedang menaikkan levelnya tanpa sengaja bertemu dengan Putri Alseria beserta pengawalnya. Putri Alseria tahu bahwa Yuya adalah laki-laki yang telah menyelamatkannya dan meminta Yuya agar menikahinya. Oke kan, sekian alur cerita full 1. Kita lanjut ke full 2. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.